Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Yesus luar biasa. Yes. Kita semuanya bersyukur pagi ini kita kembali boleh melakukan ibadah walaupun kita masih tetap di rumah, tetapi guru-guru sekolah minggu percaya sukacita kita tidak pernah berkurang. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, kita angkat lagu pujian sebagai pembuka. Kita sama-sama nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Semuanya kita nyanyikan dengan sukacita. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinyanyi Tuhan. Sekali lagi, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinyanyi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu untuk melakukan ibadah walaupun kami di rumah. Bapa di surga, siapkanlah hati anak-anak kami bersama anak-anak lainnya dan juga keluarga untuk menyiapkan hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada Inang Bibel, kepada Amang Pendeta. Tuhan senantiasa memberkatinya. Dan semua orang tua kami dan keluarga kami Tuhan, biar Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila melihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh dengar, dan Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita bersama mengucapkan Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan atau kita yang pertama. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat pertama. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami,
kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita lipat tangan. Mari kita berdoa, memohon pengampunan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Berdoalah di dalam hati. Mari bersama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bersama-sama mengucapkan ayat bulanan masih di bulan Februari dari Yosua 24 ayat 15. Kita bersama-sama mengucapkan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian hatiku penuh nyanyian. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan dengan judul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik sekolah minggu, pada hari minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari minggu ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dan memberi roh hikmat kepada kami sehingga firman Tuhan dapat dimengerti dan dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca secara berganti-gantian, secara khusus buat kami guru-guru sekolah minggu. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari Minggu ini.
Siapa dari antara anak-anak sekolah minggu hari ini yang bersuka cita? Guru-guru sekolah minggu siapa yang bersuka cita? Semua nak. Semua bersuka cita. Ya, kita harus bersuka cita. Kalau orang tuanya pergi, kemudian pulang, anak-anak sekolah minggu bersuka cita tidak? Bersuka Pastinya cita senang, nak. Ya, pastinya senang dan bersuka cita, apalagi kalau bawa Kue, kue, Iya, nak. tambah sukacitanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat firman ini, mereka sangat gembira ketika Yesus hendak berangkat ke Yerusalem. Mereka sangat bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena mereka menginginkan, sebagian orang dari mereka menginginkan, Yesus itu nanti jadi raja bagi mereka dan membawa keselamatan serta membawa sukacita bagi bangsa Israel atau orang Yahudi juga. Adik-adik sekolah minggu, pada firman Tuhan pada saat ini adalah satu kebanggaan bagi orang-orang yang menderita. Ada juga orang-orang yang menderita pada saat itu. Ada juga orang-orang yang tertindas, menginginkan kapan ya kami ini bebas dari penderitaan, kapan ya kami ini bebas dari penindasan, kapan ya kami bebas dari perbudakan. Banyak orang yang berpengharapan dari Yesus Kristus. Harapan itu diberikan melalui kedatangan Yesus ke Yerusalem. Makanya semua mereka bersorak-sorak, Inang. Ada yang bawa apa tadi, Nang? Daun palem. Yang kayak mana itu daun palem ya? Seperti ini dia. Ya, ini ada yang bawa daun palem. Kemudian ada juga yang meletakkan daun palem ini di jalan. Kemudian ada juga yang meletakkan jubahnya atau bajunya. Tanda sukacita mereka kepada Yesus yang akan datang ke Yerusalem. Dan bukan itu saja, adik-adik sekolah minggu, Yesus juga naik keledai atau naik kuda itu ya tadi? Naik keledai. Iya, naik keledai. Kenapa ya naik keledai ya? Kok nggak naik kuda ya? Iya Nang, Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwasanya dia itu rendah hati, seorang raja yang rendah hati Nang. Iya. Baru kenapa tidak naik kuda, Nang? Kalau kuda kan biasanya dibawa berperang. Nah. Iya. Kalau kuda itu kan gagah, perkasa. Iya. Tetapi Yesus tidak menempatkan keperkasaannya. Yesus naik keledai bahwa ingin menyatakan Yesus itu adalah orang yang rendah hati. Kemudian dia adalah mau menciptakan damai sejahtera, mau menciptakan kasih kepada sesama, dan tidak naik kuda karena memang Yesus tidak ingin ada orang yang bertengkar, ada orang yang berperang, tapi Yesus menginginkan damai sejahtera. Inilah sukacita kita adik-adik sekolah minggu. Kita bersukacita, bangsa Israel bersukacita, orang-orang yang percaya kepada Yesus bersukacita karena Yesus datang ke Yerusalem memberikan sukacita yang begitu besar kepada setiap umatnya. Tapi tadi juga ada yang benci kepada orang yang bersukacita, yaitu orang-orang Farisi. Ternyata kalau ada orang yang bersukacita, ada juga orang yang tidak suka ya. Pernah Susah dia melihat orang senang. Gimana Nak? Susah dia melihat orang senang. Iya, susah lihat orang senang. Senang melihat orang susah gitu ya. Senang melihat orang susah. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa yang senang melihat orang susah? Nggak boleh, Nggak ada ya, nggak boleh. Anak-anak Tuhan harus tetap sama-sama bersukacita. Kalau ada yang menderita juga, kita harus sama-sama menolong dan saling mengasihi.
Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diajak, kita juga harus mengeluh-ngeluhkan Yesus. Banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus pada saat itu ya. Banyak kan? Banyak ramai sekali orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Hosiana katanya seperti itu. Tapi mereka juga nanti yang akan menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus. Boleh tidak gitu ya? Ya boleh. Berarti kalau harus hosiana memuji Tuhan harus keluar dari hati yang paling dalam. Tidak boleh lain di muka, lain di hati Nang ya. Tidak boleh lain di bibir, lain di hati. Itu namanya munafik ya Nang ya. Iya. Gak boleh adik-adik. Harus jangan berwajah dua, harus satu. Makanya dikatakan kan, jangan ada topeng, ya. Iya Nang. Makanya ada lagu kan, lagu bukan topengmu. Itu lagu si Ari. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita mau anak sekolah minggu diajak sambutlah Yesus dengan hati yang tulus. Sambutlah Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Jangan munafik, jangan berpura-pura. Kalau kita menyambut Yesus lain di bibir, lain di hati, itu tidak boleh. Jadi melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini, karena kita sebentar lagi akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Inang percaya walaupun kita tidak gereja, tapi hikmat Tuhan akan terus bekerja di hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini, membawa sukacita, membawa harapan baru kepada kami. Biarlah kami sambut Engkau Tuhan dengan sukacita, kami sambut Engkau dengan sorak-sorai, karena Engkau adalah Raja yang penuh dengan kemuliaan. Berkati kami, guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak, berkati orang tua, supaya melalui berkat-Mu, apa yang kami pikirkan, apa yang kami alami, dapat kami hindari seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat juga kami merasakan sukacita yang lebih dalam lagi dari kasih karunia yang dari Tuhan. Pada saat ini kami belum bisa beribadah di gereja-Mu, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Biarlah sukacita mereka tidak terhalang oleh karena situasi dan kondisi virus corona yang terjadi pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari Minggu ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dan memberi roh hikmat kepada kami, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti dan dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca secara berganti-gantian, secara khusus buat kami guru-guru sekolah minggu. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil
mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari Minggu ini. Siapa dari antara anak-anak sekolah minggu hari ini yang bersukacita? Guru-guru sekolah minggu siapa yang bersukacita? Semua bersukacita, Semua nah. bersukacita. Ya, kita harus bersukacita. Kalau orang tuanya pergi, kemudian pulang, anak-anak sekolah minggu bersukacita tidak? Pastinya senang. Pastinya senang dan bersukacita, apalagi kalau bawa kue. kue tanpa sukacitanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat firman ini, mereka sangat gembira ketika Yesus hendak berangkat ke Yerusalem. Mereka sangat bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena mereka menginginkan, sebagian orang dari mereka menginginkan, Yesus itu nanti jadi raja bagi mereka dan membawa keselamatan serta membawa sukacita bagi bangsa Israel atau orang Yahudi juga. Adik-adik sekolah minggu, pada firman Tuhan pada saat ini adalah satu kebanggaan bagi orang-orang yang menderita. Ada juga orang-orang yang menderita pada saat itu. Ada juga orang-orang yang tertindas, menginginkan kapan ya kami ini bebas dari penderitaan, kapan ya kami ini bebas dari penindasan, kapan ya kami bebas dari perbudakan. Banyak orang yang berpengharapan dari Yesus Kristus. Harapan itu diberikan melalui kedatangan Yesus ke Yerusalem. Makanya semua mereka bersorak-sorak menang. Ada yang bawa apa tadi, Nak? Daun palem. Yang kayak mana itu daun palem ya? Seperti ini dia. Ya, ini ada yang bawa daun palem. Kemudian ada juga yang meletakkan daun palem ini di jalan. Kemudian ada juga yang meletakkan jubahnya atau bajunya, tanda sukacita mereka kepada Yesus yang akan datang ke Yerusalem. Dan bukan itu saja, adik-adik sekolah minggu, Yesus juga naik keledai atau naik kuda itu ya tadi? Naik Keledai. keledai. Ya, naik keledai. Kenapa ya naik keledai ya? Kok nggak naik kuda ya? Ya, nah, Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwasanya dia itu rendah hati, seorang raja yang rendah hati, nah. Ya. Baru kenapa tidak naik kuda, Nang? Kalau kuda kan biasanya dibawa buat perang. Nah. Iya. Kalau kuda itu kan gagah, perkasa. Iya. Tetapi Yesus tidak menempatkan keperkasaannya. Iya. Yesus naik keledai bahwa ingin menyatakan Yesus itu adalah orang yang rendah hati. Kemudian dia adalah mau menciptakan damai sejahtera.
mau menciptakan kasih kepada sesama, dan tidak naik kuda karena memang Yesus tidak ingin ada orang yang bertengkar, ada orang yang berperang, tapi Yesus menginginkan damai sejahtera. Inilah sukacita kita adik-adik sekolah minggu. Kita bersukacita, bangsa Israel bersukacita, orang-orang yang percaya kepada Yesus bersukacita karena Yesus datang ke Yerusalem memberikan sukacita yang begitu besar kepada setiap umatnya. Tapi tadi juga ada yang benci kepada orang yang bersukacita, yaitu orang-orang Farisi. Ternyata kalau ada orang yang bersukacita, ada juga orang yang Tidak suka. tidak suka ya. Pernah nggak Tapi dia ada? melihat orang senang. Gimana Nak? Susah dia melihat orang senang. Iya, susah lihat orang senang. Senang melihat orang susah gitu ya. Senang melihat orang susah. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa yang senang melihat orang susah? Nggak ada. Nggak boleh, Nggak nggak ada boleh. ya, nggak boleh. Anak-anak Tuhan harus tetap sama-sama bersukacita. Kalau ada yang menderita juga, kita harus sama-sama menolong dan saling mengasihi. Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diajak, kita juga harus mengeluh-ngeluhkan Yesus. Banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus pada saat itu ya. Banyak kan? Nak? Banyak ramai sekali orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Hosiana katanya seperti itu. Tapi mereka juga nanti yang akan menyalibkan Yesus. yang menyalibkan Yesus. Boleh tidak gitu ya? Nggak boleh. Berarti kalau harus hosiana memuji Tuhan harus keluar dari hati yang paling dalam. Tidak boleh lain di muka, lain di hati Nak ya. tidak boleh lain di bibir, lain Lain di hati. Itu namanya munafik ya Nang ya. Iya, nggak boleh adik-adik. Harus jangan berwajah dua, harus satu. Makanya dikatakan kan, jangan ada topeng, ya. Iya Nak. Makanya ada lagu kan, lagu bukan topengmu. Itu lagu si Ari. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita mau anak sekolah minggu diajak sambutlah Yesus dengan hati yang tulus. Sambutlah Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Jangan munafik, jangan berpura-pura. Kalau kita menyambut Yesus lain di bibir, lain di hati, itu tidak boleh. Jadi melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini, karena kita sebentar lagi akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Inang percaya walaupun kita tidak gereja, tapi hikmat Tuhan akan terus bekerja di hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini, membawa sukacita, membawa harapan baru kepada kami. Biarlah kami sambut Engkau Tuhan dengan sukacita, kami sambut Engkau dengan sorak-sorai, karena Engkau adalah Raja yang penuh dengan kemuliaan. Berkati kami, guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak, berkati orang tua, supaya melalui berkat-Mu, apa yang kami pikirkan, apa yang kami alami, dapat kami hindari seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat juga kami merasakan sukacita yang lebih dalam lagi dari kasih karunia yang dari Tuhan. Pada saat ini kami belum bisa beribadah di gereja-Mu, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Biarlah sukacita mereka tidak terhalang oleh karena situasi dan kondisi virus corona yang terjadi pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil mengumpulkan persembahan.
dalam nama Yesus. Persiapkan persembahannya di tangan kanan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik sekolah minggu, mari lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lagi. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Ibadah kita sudah berakhir, tetapi berkat dan sukacita dan
Ibadah kita